Cantik karena hijabnya, kakak. Aku sarankan kalau kakak masuk Islam, aku yakin akan cantik luar dan dalam. Look at me, brother. Brother apa sister ini? Lihat saya, cantik luar dan dalam kan? Apalagi hati dan pikiran saya cantik dari dalam. Karena apa? Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan surga. Jadi saya anak Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah memberikan kami surga, kehidupan yang kekal. Masa saya mau keluar dari surga? Ya nggak mau lah. Terima kasih aja atas tawarannya. Ada orang macam kau ya, Kak. Selalu ada listip deh di gigi gue. Aduh. Ada orang macam aku. Ya pastilah. Inilah dia orangnya. Unik. Dan anak Tuhan Yesus Kristus. Gimana? Cantik kan anak Tuhan Yesus? Dan anak Tuhan Yesus itu pasti cantik, cerdas, pintar. Cantik di hati dan pikiran gitu. Kalau muka sih relatif lah. Oke, Besti. God bless you. Tuhan tak pernah Kak, saya orang Muslim. Ingin bertanya, kalau tidak salah ada ayat di kitab kepercayaan kakak kalau Yesus adalah utusan Allah. Tolong kakak. Bukan utusan ya, tapi diutus. Bentar dulu, selalu ada listrik ya di gigi gue. Lanjut lagi. Jadi maksudnya di situ bukan utusan seperti nabi, seperti rasul ya, tetapi Yesus Kristus memang diutus oleh Allah. Artinya Allah itu mengutus dirinya sendiri, sebab dia datang dari surga turun ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak usah heran kalau Allah mengutus dirinya sendiri, seperti yang tertulis di Keluaran 3 ayat 14-15, di mana Tuhan Allah berfirman, dia mengutus dirinya sendiri. Kak, saya orang jalan, bukan tujuan. Bukan tujuan. Kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu yang empunya kerajaan surga? Karena sudah jelas Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 14 ayat 1-6. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa Bapa? Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Karena Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dia Bapa. Tetapi kalau kamu menolak Yesus Bapa, iblislah yang menjadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Jalan keliru, Kak. Tertullianus tidak pernah meninggalkan ajaran Tritunggal. Tercatat dia hanya memisahkan diri dari Katolik arus utama. Saudaraku, saya hanya membaca data, bukan berdasarkan asumsi saya. Di mana memang Tertullianus ini adalah yang memperkenalkan istilah Trinitas atau yang menjelaskan tentang doktrin Tritunggal. Tetapi di mana di tahun 206, Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Keterlibatannya dengan Montanisme dan karena sejumlah tulisan menjelang akhir hidupnya dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, kemungkinan membuat Tertullianus tidak pernah diakui sebagai seorang santo oleh gereja, tidak seperti para bapak gereja lainnya. Nah, saya hanya membaca data sobat, bahwa Bapak Tertullianus yang memperkenalkan atau menjelaskan doktrin Tritunggal, pada akhirnya malah Bapak Tertullianus beralih ke sekte Montanisme.
di mana sekte Montanisme ini percaya bahwa Yesus Kristus telah datang dalam rupa seorang perempuan. Nah, gimana itu? Kan saya hanya membaca data, sobat, bukan berdasarkan pemikiran saya sendiri. Jadi saya hanya memberitakan data yang tertulis. Jangan salahkan saya dong. Kamu tanya sama Bapak Tertullianus aja. Kan dia tuh yang mencetuskan doktrin Tritunggal. Dia yang memperkenalkan ajaran Trinitas. Loh, kok pada akhirnya dia malah beralih ke sekte Montanis, yang malah tulisan-tulisannya bertentangan dengan gereja. Itu kan data yang saya baca. Ya, jadi mohon untuk bijaksana. Dan jangan menyalahkan saya ya. Saya hanya membaca data loh teman-teman. Seperti itu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, memberkati saudara-saudara. Amin. Mau tanya Mikana, benarkah statement Sofiatul bahwa Anda pengikut UNS? Jawab dengan FC. Maaf kalau lancang. FC. FC kan video call. Berarti saya video call sama kamu. FT kali video TikTok. Oke, saya jawab dengan video ya. Saudaraku yang baik hati, saya bukan pengikut UNS. Di mana itu kan hanya label dari orang-orang atau dari manusia terhadap saya. Tetapi kamu tahu nggak label saya, identitas saya apa? Jelas firman Tuhan menyatakan dengan tegas. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saya itu anak-anak Allah, saya itu anak Tuhan Yesus. Karena apa? Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ditegaskan lagi 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, identitas saya, label saya adalah Kristen, di mana Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, dan saya disebut anak Tuhan Yesus Kristus. Maka saya tidak boleh malu kalau saya menderita sebagai orang Kristen, di mana Kristen sejati ini dituduh bidat, dituduh UNS oleh manusia-manusia. Tetapi saya tidak pusing karena apa? Itu kan kata manusia. Namun kata Tuhan Yesus, aku adalah anaknya. Makanya mengikut Tuhan Yesus itu memang banyak pergumulan dan penderitaan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menubuatkan, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Dan saya memberitakan Injil, membawa nama Tuhan Yesus Kristus, meninggikan namanya setinggi-tingginya. Tetapi orang-orang yang merendahkan Tuhan Yesus akan selalu membuat perpecahan, bahkan menjauhkan orang-orang dari Tuhan Yesus. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan, kamu pembuat kejahatan sama yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Itu adalah antikristus, saudaraku. Tapi terkait mengenai Kak Sofiatul, beliau mengatakan bahwa Yesus masih punya Allah, yaitu Bapa. Yesus masih punya Tuhan, yaitu Bapa. Saya dengar sendiri di video Kak Sofiatul. Jadi konsekuensi logisnya gini, kalau Yesus masih punya Tuhan lagi, kalau Yesus masih punya Allah lagi, konsekuensi logisnya berarti Yesus bukan Tuhan dan juga bukan Allah. Tapi Kak Sofi mengatakan bahwa Yesus masih punya Allah, yaitu Bapa. Dan Kak Sofiatul membenarkan tafsiran saksi Yehova, yaitu Yohanes 1 ayat 1, bahwa Yesus itu adalah suatu Allah. Firman itu adalah suatu Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, dari sini kan kita tahu siapa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal jelas Yohanes 1 itu Hologos itu adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Nah, di Efesus 1 ayat 17, Kak Sofi mengatakan kalau di situ katanya Yesus masih punya Allah lagi. Padahal udah jelas firman Tuhan Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan kita. Dialah Bapa yang mulia. Itu pula di Efesus 3 ayat 14. Kalau kita baca,
di bahasa aslinya di situ tertulis, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa Sang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi siapa Sang Tuhan kita Yesus Kristus? Dialah Bapa kita sendiri. Karena itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan di Efesus 3 ayat 14. Tetapi kalau Lai menerjemahkan hanya kepada itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sang Tuhan kita Yesus Kristus tidak diterjemahkan oleh Lai. Saya tidak tahu apa penyebabnya, kenapa seperti itu. Namun kalau kita lihat di ILT 3, yaitu diterjemahkan, berkenaan dengan itu aku menekuk lututku kepada Bapa Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach adalah Tuhan kita, Bapa kita, yang baik dan yang mulia dan yang kekal. Ya, Yesaya 9 ayat 6, Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Efesus 1 ayat 17, Yesus Kristus adalah Bapa yang mulia. Efesus 3 ayat 14, Sang Tuhan kita, Bapa kita adalah Yeshua HaMashiach. Makanya, siapakah antikristus itu? 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapa yang telah datang dalam rupa manusia? 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, siapa yang datang dalam rupa manusia, saudaraku? Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah maksudnya wujud Allah, Allah itu sendiri, yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan datang dalam rupa manusia. Makanya ketika Allah, ya, Yahweh datang dalam rupa manusia, ketika dia ada di dalam dunia, maka dia disebut anak Allah, karena dia adalah Allah itu sendiri. Itu pula di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, dalam bahasa aslinya hologos. Hologos itu adalah Allah itu sendiri. Bukan suatu Allah, bukan sekedar perkataan. Karena kalau kita baca full ayat ini, ya, pasal ini, bahwa sang firman atau Allah itu sendirilah yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Ya, tentu saja Allah itu sendiri. Nah, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 10 sampai 11, ia sudah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Allah itu sendiri, sang firman atau Allah itu sendirilah yang datang dalam rupa manusia. Makanya siapa antikristus? Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Karena Allah kita itu Esa. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Ya, kalau Kak Sofiatul, beliau membenarkan saksi Jehovah yang dimana Yohanes 1 ayat 1 itu katanya suatu Allah hanya sekedar perkataan, ya itu sih urusan beliau ya. Tetapi aku akan tetap memberitakan kebenaran. Seperti Rasul Paulus yang menyatakan di 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, makanya aku akan tetap memberitakan Injil yang sesuai dengan isi hati Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa, di mana keilahian Tuhan Yesus memang tidak pernah bisa kita lihat. Karena sebab kalau dia datang dalam keadaan sesungguhnya, maka jangankan kamu atau saya yang terbakar, bumi ini aja hangus. Dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Tetapi supaya kita bisa melihat dia, maka dia datang dalam rupa manusia yang namanya Yeshua HaMashiach. Makanya nanti ketika dia datang di akhir zaman, datang dalam kemuliaannya untuk membangkitkan semua orang mati, kita akan melihat dia sebagaimana rasul-rasul melihat dia naik ke surga. Seperti yang sudah dinyatakan oleh malaikat di Kisah Para Rasul 1 ya. Dan ingat saudaraku, saya sangat percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena di situ Tuhan Yesus menyuruh membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di situ singular ya, dalam satu nama. Siapa nama Bapa? Silahkan nanti baca Yohanes 17 ayat 6, 11, dan 12. Karena nama Bapa sudah dinyatakan kepada semua orang. Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus juga
mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Karena ketika dia ada di dunia, Tuhan menyatakan di Yohanes 14 ayat 26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Di Yohanes 16 ayat 7, ketika Tuhan Yesus sudah di surga, dia yang mengutus Roh Kudus. Nah, Yesus siapa? Berarti dia adalah Bapa kita yang mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Makanya cara Tuhan Yesus menyertai kita adalah dengan mengutus Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya, segala puji syukur dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin.